Bismillahirrahmanirrahim. Itu kita berusaha untuk memperdalam agama kita ini, Pak. Karena siapa yang mencintai sesuatu, dia akan berusaha mengejarnya. Kita mencintai Islam, kita bangga dengan Islam, kita mencintai agama Islam. Ini agama Allah dan Rasulnya, agama seluruh Nabi dan Rasul. Maka konsekuensi kita apa? Pelajari dong. Konsekuensi kita bagaimana berusaha untuk mempelajari dan mempraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Islam memberikan ajaran-ajaran yang luar biasa sebetulnya dalam agama kita. Tata cara makan saja. Cara makan kita sudahkah sesuai dengan ajaran Islam? Ataukah cara makan kita sekarang ini masih mengikuti gaya barat? Banyak kaum muslimin, maaf saja, ya, dia muslim, masya Allah, tapi kalau makan ngikutin gaya barat, Pak, pakai tangan kiri, berdiri lagi, apalagi pas di acara walimahan, ya, sambil berdiri, makannya pakai tangan kiri, aduh. Sudah gitu dia merasa bangga dengan hal seperti itu. Padahal itu bukan dari Islam sama sekali, Pak. Islam menganjurkan makan tuh duduk. Terus apa? Tangan-tanganan. Ya, kalau bisa pakai jari. Jangan pakai sendok, karena Nabi mengajarkan pakai jari. Ya. Bahkan terkadang, maaf saja, seorang muslim malu mengamalkan sunnah Nabi, Pak. Malu mengamalkan sunnah Nabi. Contoh misalnya sunnah Nabi dalam makanan apa, Pak? Kata Nabi, kalau siapa setelah makan, jilatlah piringnya dan jarinya. Jadi kalau habis makan tuh jilat tuh jarinya. Piringnya juga dijilat. Terkadang kalau kita makan di restoran tuh malunya gimana? Takut disebut apa? Ini orang rakus banget gitu kan. Nabi SAW yang menganjurkan itu, ya akhi, azakumullah ya. Nah ini ya akhi, ya, dalam kehidupan kita sehari-hari yang Rasulullah SAW contohkan kepada kita. Maaf ya, jangan jauh-jauh masalah jenggot saja, Pak. Nabi berjenggot nggak, Pak? Para Nabi semua berjenggot. Iya. Ini masalah yang Nabi anjurkan, bahkan juga Allah pun memerintahkan kepada Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi subhanallah di zaman sekarang ini jenggot dikesankan teroris. Kalau antum kelihatan jenggot, ya, udah gitu cingkrang, udah gitu ininya hitam, wah, jangan-jangan pengikut Imam Samudra. Padahal itu sunnah Rasul, Pak. Jenggot sunnah Rasul bukan, Pak? Iya, Nabi yang menganjurkannya. Cingkrang sunnah Rasul nggak, Pak? Iya, Nabi SAW yang menganjurkannya. Bahkan Nabi SAW pernah melihat seorang sahabat, ya, memakai pakaian sampai ke tanah. Dikejar oleh Nabi, sampai Nabi kelelahan. Lalu Nabi bersabda, "Irfa' thawbak," angkat kainmu itu. Apa kata sahabat ini? "Ya Rasulullah, inna rijlayya ahnaf." Ya Rasulullah, kakiku ini X. Ya, wa inna rukbatai tastak. Sesungguhnya kalau saya berjalan tuh, ya Rasulullah, dengkul saya ini beradu, ya Rasulullah. Malu saya kelihatan aib saya. Kata Rasulullah apa? Kullu khalqillahi hasan. Setiap ciptaan Allah itu baik. Angkat. Ternyata orang ini, Pak, ketika ya menyeret kainnya melebihi mata kaki, bukan karena sombong, tapi karena apa? Karena malu kelihatan aibnya. Ternyata Nabi tidak memberikan udzur. Nabi mengatakan setiap ciptaan Allah baik, angkat. Tapi ketika kita sekarang di zaman sekarang angkat di atas mata kaki, orang udah melotot duluan. Awas ngebom. Subhanallah, padahal itu sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan kalau ada orang yang ngejek lagi, "Mas, banjir di mana, Mas?"
Sementara orang yang pakaiannya pakai sampai sepaha tuh nggak disebut Pak banjir, padahal banjirnya lebih dalam. Nah inilah Pak ya, gurbatuz zaman. Orang yang berusaha mengamalkan agamanya di zaman sekarang sudah mulai terasing di tengah-tengah kaum muslimin sendiri. Walaupun kita tentunya ya dengan keterasingan kita ya sudahlah. Rasulullah sabda innal Islam bada'a ghoriban wa sayaudu ghoriban kama bada'a. Sesungguhnya Islam itu dimulai dalam keadaan apa? Asing. Dan nanti akan kembali menjadi asing. Lalu Nabi bersabda apa? Fatuba lil ghuraba. Berbanggalah, berbahagialah. Tuba, pohon di surga bagi orang yang terasing karena mengamalkan agama Allah Subhanahu wa taala. Iya, seorang akhwat, cadar itu sunnah. Bahkan pendiri Nahdlatul Ulama, siapa itu? Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendapat beliau mengatakan cadar itu wajib. Bukan sunnah, Pak, wajib beliau. Beliau termasuk mewajibkan cadar. Makanya pengikut-pengikut Kiai Haji Hasyim Asy'ari di Jawa itu masih setia dengan cadar. Di Bogor masih ada satu pesantren itu, ya mereka pesantren NU dan pengikut setia Kiai Haji Hasyim Asy'ari bercadar, Pak. Iya. Tapi di zaman sekarang cadar dianggap apa, Pak? Teroris kan? Iya. Mungkin kalau Bapak melihat orang yang bercadar, udah hati kayaknya gimana duluan gitu. Padahal itu sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, walaupun atas pendapat yang paling kuat dan ini pendapat jumhur ulama bahwa cadar itu hukumnya sunnah saja, tidak sampai wajib. Dan itu yang saya pilih. Ya. Ikhwata Islam, azakumullah wa